Yo, halo sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Oke, Otaku Room kali ini KJ akan kembali membahas tentang Danmachi Season 3 episode ke-10. Dan seperti episode 9 kemarin, KJ kayaknya nggak akan terlalu banyak ngobrol di episode 10 ini, karena ini masih perpanjangan episode masa tenang ya. Masa tenangnya kenapa KJ bilang begitu? Ini dimulai dari perjalanannya para Xenos ini untuk menyelamatkan diri dari dunia manusia. Jadi buat sobat KJ yang ngikutin anime Danmachi ini dari season 3 dari awal, itu bakalan kalau nonton episode 9 sama 10 ini nggak akan nemu cerita yang berat-berat, karena semua sudah dibahas di episode 1 sampai dengan episode 8. Kalau di episode 9 sampai 10 yang kemarin kasih tonton, itu semuanya dimulai dari jatuhnya Ikelos. Artinya Ikelos ini sudah tidak akan bisa kemana-mana lagi. Berkat ulahnya dia, seluruh masyarakat di luar dungeon itu jadi korban. Dan yang bagusnya lagi sih sebenarnya sih Uranus ya. Uranus ini justru jadi seolah-olah menumbalkan si Belkranel, karena menurut dia ini di episode 7 atau 6 kemarin saya bilang kan, Uranus ingin melihat sejauh mana cara berpikir Belkranel, yaitu dimana si Belkranel ini dianggap memiliki pola pikir tersendiri terhadap sudut pandangnya dia ke monster-monster yang punya perasaan, atau yang kita sebut di sini adalah Xenos ya. Si Xenos ini di mata para petualang itu bisa dibilang nggak ada bedanya, karena menurut petualang yang lain Xenos itu dianggapnya paling berbahaya aja, karena mereka bisa menggunakan perlengkapan atau persenjataan seperti halnya manusia. Mereka bisa menggunakan pedang sihir kayak si Astoria tuh, yang Minator terakhir lawan sama Tokyo Familia itu kan sudah termasuk berbahaya sekali itu. Kalau misalnya mereka ini terus berkeliaran, nah masyarakat sekitar itu takut si dunia luar di luar dungeon ini akan dikuasai oleh monster-monster yang memiliki pola pikir selayaknya manusia. Udah tahu mereka ini monster, artinya kan mereka memiliki daya serang melebihi manusia biasa. Akhirnya ada kecenderungan tuh manusia nggak bisa berpikir sehat tentang monster-monster ini. Tapi lain cerita dengan si Belkranel ini, dimana Belkranel itu berpikir bahwa monster ini pun layak untuk dilindungi. Kalau bahasa kita sih di inilah ya, dipelihara gitu ya. Kayak si Wine, udah tahu dia ini kadang-kadang sifat buasnya itu keluar, tapi masih tetap aja disayang gitu, terus piara bener-bener gitu, seolah-olah dia ini adalah teman yang selayaknya teman untuk manusia. Dan Uranus itu sedikit menaruh harapan bahwa Belkranel ini akan memiliki sudut pandang di mana semua orang tuh bisa berubah lah antara manusia dengan monster. Memang menurut kalian juga agak sedikit kurang baik ya, karena resikonya ini pasti tinggi banget kalau misalnya tiba-tiba si monster ini berpikiran untuk menguasai dunia, kan selesai itu. Satu dungeon aja bisa porak-poranda, apalagi kalau mereka bisa dekat dengan manusia dan si Xenos ini bisa lebih memahami cara kerja di dunia manusia. Artinya mereka bisa lebih paham cara menggunakan senjata, menggunakan benda sihir. Itu lebih serem lagi, apalagi kalau sampai monster-monster ini diajarin teknik merapal mantra, seperti yang di filmnya yang dulu tuh, bukan film ya, di spin-off-nya yang Sword Oratoria kan, itu kita udah pernah lihat nih ya sobat kaca yang ngikutin Danmachi, itu ada satu monster yang bisa merapal mantra dengan kecepatan di atas rata-rata. Jadi dia bisa merapal mantra, kalau orang lain belum selesai, dia bahkan sudah selesai. Kebayang kalau si Xenos ini bisa membaca atau merapalkan mantra selayaknya monster yang ada di Sword Oratoria itu. Nah, selain itu
menurut Kaze sih di episode 10 ini nggak terlalu banyak yang akan dikeluarkan lagi ya. Sisanya kita hanya melihat adegan-adegan santai dari seluruh tokoh, dimana mereka nih santai tapi nggak santai-santai amat ya. Mereka mempersiapkan diri untuk menembus dungeon, dan itu pun dibantu oleh sebuah kitab yang ditinggalkan oleh Ikelos. Kitab ini adalah kitab milik keluarga Daedalus, dimana Daedalus ini tuh adalah orang-orang yang bisa mengakali dungeon. Jadi kalau misalnya Sobat Kaze mengikuti anime ini dengan seksama, kita dari season 1 sampai season 3 ini akhirnya mulai mengerti dungeon ini tuh sebenarnya ada apa di dalam sini gitu loh. Ternyata banyak sekali keperluan manusia di dalam dungeon, mulai dari mata pencarian dengan menghancurkan monster atau mengalahkan monster, kemudian bisa berdagang atau segala sesuatunya lah di dalam dungeon itu. Titik apa ya, bisa dibilang sih titik tempat untuk mencari nafkah lah dungeon ini nih. Sampai tempat penggelapan pun bisa terjadi di sini. Kurang lebih sih episode 10 tuh ya seperti ini. Kemudian di dalam episode 10 ini juga akhirnya ada juga yang ditunjukkan, di mana para pecinta Danmachi atau fansnya Danmachi bisa melihat, terutama buat mereka yang senang dengan karakter Ice Wallenstein. Di sini kalian bisa melihat satu sosok atau sifatnya Ice Wallenstein yang menaruh perhatian terhadap Belcranel ketika dia memata-matai si Belcranel. Jadi si Belcranel ini tahu kalau si Ice Wallenstein ini ngikutin dia nih, mau sampai kemana itu diikutin, meskipun pakai peralatan sihir juga pasti ketahuan, karena Belcranel sendiri paham kalau si Ice Wallenstein ini bukan orang sembarangan. Tapi di satu sisi ada satu percakapan di mana si Finn, ketua dari Loki Familia ini, bilang kalau Ice Wallenstein itu menaruh perhatian lebih kepada Bel, dan Azeng sih mengambil kesimpulan Finn ini tahu kalau si Ice Wallenstein ini agak suka gitu sama si Belcranel. Dan benar aja kita bisa lihat Ice Wallenstein ini menunjukkan rasa cemburunya dia ke Belcranel dengan memberikan kata-kata yang kurang masuk akal sih, kayak bilang apakah si Belcranel ini adalah sosok laki-laki yang nakal gitu atau gimana, karena dia sendiri itu melihat banyak sekali wanita yang mendatangi Belcranel, mulai dari si Ryu, si Aiza, udah gitu si Eina itu sampai datang, dan semua tuh yang nyamperin nggak ada satupun laki-laki, melainkan semuanya perempuan. Intinya episode 10 ini semuanya itu sedang dalam persiapan untuk masuk ke klimaks episode. Jadi Kaze kembali menyampaikan kalau yang nonton Danmachi ini jangan sampai di skip di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah episode 9 sama 10 ini di skip, nanti kalian bakal bingung ketika masuk ke tahapan klimaks episode. Kayak misalnya nanti tuh di tengah-tengah ada si Belcranel, Welf sama si supporternya ini pada make peralatan sihir. Peralatan sihir ini kan dikasihnya tuh dari episode 9. Tapi kalau buat yang kalian hanya menikmati alur cerita, tidak mau ditelusuri lebih lanjut, ya bagian ini mau di-skip sebenarnya nggak masalah sih. Intinya mah seperti itulah ya yang bisa Kaze sampaikan dalam Danmachi season 3 episode ke-10 ini. Oke, kalau gitu untuk bahasan Danmachi di Silver Kaze Otaku Room mungkin ya seperti tadi dulu. Dan Kaze sih mau ngasih tahu ya kalau apa yang Kaze sharing di Silver Kaze Otaku Room tentang bahasan otaku atau anime ini, itu adalah pendapat yang Kaze dapatkan setelah menonton animenya. Kayak misalnya sekarang ini kan Kaze nonton Danmachi season 3 episode 10. Jadi yang Kaze dapat dari apa ya, dari yang sudah Kaze tonton itu
semuanya Kaze rangkum nih. Setelah Kaze rangkum, Kaze coba pilih sama aja sih, pilih ya kata-kata yang cocok untuk disampaikan ke Sobat Kaze. Kenapa Kaze bikin yang seperti ini? Karena Kaze pengen banget bikin Silver Kaze Otaku Room itu sebagai wadah para pecinta anime lovers di manapun kalian nonton ini ya. Jadi kalau ada yang di Jakarta, di Bandung, kemarin juga ada juga sih yang di Kalimantan, itu sambil nonton bahasannya Kaze, mereka tuh sambil cerita, "Bang, saya dari Kalimantan. Di sini tuh komunitas pecinta anime lovers tuh sedikit. Nah, siapa tahu Abang pas lagi ke Kalimantan bisa ketemu sama kita, ngobrol bareng di sana." Berhubung karena Kaze adalah seorang cosplayer juga, jadi Kaze dengan sekalian lah ya kesana tuh sambil nyari cosplayer yang ada di kota Kalimantan, misalnya seperti itu. Terus anime lovers saya ini nanti bakal jadi seperti apa nih? Apakah dibikin jadi konten yang nggak karuan atau gimana? Enggak. Kalau Kaze ingin membuat sebagai tempat wadahnya para anime lovers tuh ya bener-bener kayak orang-orang yang mencintai anime. Bukan berarti orang yang nggak tahu apa-apa asal nonton terus asal ngejudge aja. Itu Kaze kurang suka juga ya, dimana itu benar-benar disebut wibu lah. Kalau wibu, Kaze ini agak kurang cocok jika disamakan dengan otaku. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berpendapat, "Bang, emang bedanya wibu sama otaku itu apa?" Jadi kalau wibu ini adalah orang yang sok tahu mengenai dunia tentang Jepangan, terus dia mengklaim dirinya ini mencintai Jepangan, tapi dia sama sekali hanya tahu sedikit lah tentang Jepangan itu sendiri. Beda dengan orang yang diklaim otaku. Otaku ini adalah orang yang mencintai hobinya, terus mencintai kegiatannya, sampai akhirnya tuh si kegiatan atau hobinya ini menghasilkan sesuatu. Tetapi baik wibu maupun otaku ini keduanya itu tidak ada satupun yang bisa dibilang membanggakan ya, karena dua-duanya ini tergolong dalam kategori freak. Tapi meskipun bagaimanapun juga, kalau menurut Kaze, otaku itu tidak semua otaku negatif dan juga tidak semua wibu negatif. Tinggal kembali lagi orangnya itu seperti apa. Dan Kaze pengen segmen Otaku Room ini adalah tempatnya kita bisa saling sharing supaya nggak ada lagi wibu yang aneh-aneh. Misalnya dia jalan ke tempat event Jepangan terus melakukan hal-hal gila. Itu Kaze nggak sedikit loh nemu yang kayak gitu. Banyak juga wibu-wibu yang agak keterlaluan, entah dia mikirnya kayak gimana, demi konten dia bikin, terus akhirnya dicap semua orang yang bahas anime itu pasti disebutnya wibu. Padahal wibu dengan otaku itu jelas-jelas beda loh ya. Intinya sih sedikit dulu seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik dengan bahasan masalah otaku dan wibu, nextnya Kaze bakal bikin satu segmen yang khusus untuk bahas itu saja. Cuman buat sekarang Kaze mungkin segini dulu. Terima kasih buat Sobat Kaze yang sudah nonton sampai akhir tentang bahasan segmen dari Silver Kaze Otaku Room dan Machi season 3 episode ke-10 ini. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya.